Paham ya? Nah, terus gimana supaya ini mencair? Karena jujur ya, ketika saya sudah menjadi orang tua sekarang, ya, yang saya butuhkan adalah bukan ini, tapi hanya sebuah percakapan. Ya, mama capek mak. Terus atau anak saya ngomong dulu, mama tadi di sekolah aku blablabla. Wah, dengerin aku. Ya jadi sebentar, mama lagi. Inilah bagaimana how kita. Berarti kalau begini gimana? Berarti kan kita merefleksi bahwa ternyata komunikasi kita selama ini dengan orang tua kurang. Paham nggak? Ya. Nah, ini gimana caranya tidak memulainya? Jadi besok kalau kalian pulang kampung, ya belajar dirubah. Kalau orang tua kita yang tidak, kan nggak mungkin orang tua yang juga kan, karena dia belum dapat pengetahuan. Kecuali orang tua kalian, ya datang ke sini semuanya tak undang, terus Bunda kasih parenting, nah baru ya orang tua yang sudah dapat pengetahuan itu tergantung lagi dia mau merubah atau tidak. Tapi ketika kalian mendapat informasi Bunda berkaitan dengan ini, harusnya kalian ada sedikit perubahan, mencoba untuk memperbaikinya. Kenapa? Ketika kalian belajar untuk memperbaikinya, nanti pas waktu kalian menjadi orang tua, otomatis sudah mulai terbiasa. Itu maksudnya. Ya, gak perlu kok, jujur. Wida tanya sama kalian, yang kalian butuhkan apa sih dari orang tua? Perhatian, betul? Tidak harus selalu jalan-jalan, betul? Ya kan? Hanya sebuah gini, Dek, mau makan apa? Kita pergi ke sana yuk. Kebersamaan. Tapi yang terjadi kadang-kadang ketika kalian kumpul, orang tua pakai HP sendiri, kalian memakai HP sendiri dan lain sebagainya. Gak ada sama sekali. Ada kesulitan nggak? Siapa dosen yang kamu sukai? Siapa dosen yang menyebalkan? Tugas apa kesulitan kamu? Itu. Ya, di sana makan apa saja? Ya. Seperti itu saja. Gak perlu yang, ya maksudnya percakapan itu gak harus yang bagaimana, tapi kita mulai dari hal-hal. Nah, gimana kabarnya Mbak Uti? Gimana kabarnya Bule? Gini-gini. Terus kalau aku gak ada, terus mama sedang bantuin, bisa kan? Nah, yang paling penting ini banyak cewek nih, ya. Ketika kalian pulang kampung, tanyakan mama, Ma, ada yang bisa membantu? Bukannya kalian tambahin hubungan badannya mamamu. Paham ya? Oke, lanjut. Kreativitas, bagaimana kita mengembangkan kreativitas kita? Kreativitas ini sangat luas. Termasuk ketika kalian dapat tugas dari dosen. Bagaimana kalian bisa mengoptimalkan tugas tersebut? Jadi ini cara pandang kita yang harus kita ubah. Kalau dapat tugas dari dosen itu, jadikan itu tantangan, bukan menjadi jadikan itu tantangan. Ya, bagaimana menjadi apa sih tugas itu menjadi benar-benar optimal. Ya. Nah, caranya gimana yang tadi? Cari, kalau kalian ini harus download aplikasi Pinterest dari sekarang. Yang sudah punya aplikasi Pinterest tunjuk tangan. Sudah? Pinterest yang belum harus hari ini di. Kemudian kalian pilih ya
kindergarten, creativity, DIY, gitu-gitu ya. Supaya nanti yang muncul di Pinterest kalian adalah yang berkaitan dengan kepautan. STEAM. Jadi kalau kalian pintar mencari kata kuncinya, maka akan dikasih tuh, ya. STEAM, STEAM. Ya. Terus kindergarten. Terus preschool. Kemudian apa lagi? Outdoor play, indoor play. Ya. Kuncinya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Supaya yang masuk itu adalah kegiatan-kegiatan dari luar. Ya, bisa dipahami? Kemudian YouTube juga dicari. Tadi konsepnya. Sekarang konsep itu pas Abi, konsepmu kemarin tentang membahas tentang tokohnya siapa saja. Baru sampai mana tokohnya? Atau sampai mana materinya? Enggak. Ayo. Ayo. Oh. The soul. Zero soul. The soul itu adalah orang Prancis. Saya juga mungkin salah pengucapannya. Jadi kalau misalnya itu coba kalian nonton di YouTube ya, Zero soul itu pengucapannya bagaimana? Ya. Piase itu gimana? Bukan piaget, bukan pijet. Pernah saya ada ya mahasiswa gitu ya ngomong di depan dan presentasi menurut pijet. Jadi sebelum kalian presentasi itu cek dulu, ya kan? Pengucapannya gimana? Pronunciation-nya, oke? Paham ya? Nah, siapa yang ingat si Russo ngomong apa? Intinya apa? Tunjuk tangan siapa yang ingat si Russo ngomong apa? Berdiri, namanya siapa? Setelah itu urusan belakang, yang penting maju dulu. Jadi, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera dari kelompok Flamboyan kelas 2 4A. please speak English, please. Just joke. Jadi Rousseau ini menjelaskan bahwasannya anak itu tidak boleh dibatasi keinginannya. Jadi kalau misalkan anak ini inginnya itu, jadi kita sebagai orang tua itu harus mendukung penuh dengan keinginan tersebut, seperti memfasilitasi media-medianya, terus kemudian kalau butuh les juga jelaskan seperti itu. Pokoknya tidak boleh ditekan gitu lesnya. Gitu. Yang mengatakan bahwa oh bisa. Oh enggak. Ya. Yang mengatakan bahwa seorang anak itu seperti kertas putih yang harus diisi oleh warna-warna itu siapa? Nusa bukan? Bunia? Siapa Bunia? Yang selembar kertas putih dan harus kita isi dengan ya? Nusa bukan ya? Saya tahu lupa. Hah? Apa? Iya, saya lupa soalnya. Saya sudah lama tidak membuka konsep dasar pendidikan usia dini. Begitu guys. Jadi ilmu itu harus diulang. Oke. Jadi kenapa Bunda? Karena otak kita sudah 100% guys. Jadi perkembangan otak anak itu ya 0 sampai 5 tahun itu berkembang hingga 50%. Sementara 50 sampai ke 80 5 sampai ke 8 tahun dia berkembang sampai 30%.
Sehingga usia 9 sampai 18 tahun itu hanya berkembang 20%. Dan kita sudah mentok 100. Makanya kapasitas memori kita harus dibagi-bagi. Dan ya, kenapa tadi bilang saya lupa? Karena saya harus meriwayat. Kalau di sini di dalam otak saya nggak diulang-ulang, maka ini yang terjadi. Dan ini ternyata yang tadi ngomongin yang tadi ini, saya ingat itu bahwa itu adalah kertas putih dan harus diisi. Nah, tapi siapa yang ngomong itu? Nah, itu berarti tidak masuk ke dalam jangka memori, long term memori saya. Berarti jangka pendek, dan jangka pendek ini harus di-recalling lagi, harus diingat lagi, harus dibaca lagi. Paham ya? Nah, kalau memori jangka panjang itu adalah contoh adalah ini. Mas Abi, waktu kamu masih kecil, yang paling kamu ingat adalah ngapain? Kamu jatuh dari apakah atau apa? Iya, yang kamu berumus 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang kejadian apa yang masih kamu ingat sekarang? Apa? Kuku copot ketika main sepak bola. Usia berapa? 4 tahun. Nah, karena ya itu sangat kesan sekali, sehingga itu menjadi long term memory. Sampai kapanpun selalu diingat oleh Abi ketika ada orang nanyain pengalaman waktu kecil yang tidak kamu lupakan apa. Ya, mengenai long term memory ini itu tergantung masing-masing orang. Ada yang bahagia, ada yang sedih. Intinya pengalaman yang paling berkesan, ya, itu menjadi long term memory. Bisa dipahami? Cukup jelas? Oke. Kepemimpinan, ya. Nah, jadi kapanpun kalau misalnya kalian harus, kalau kalian merasa ingin mau mengevaluasi diri kalian, jadi kalian harus siap, ya. Jangan melulu belajar selalu menjadi anggota. Ya, misalnya kalau misalnya di kelompok nih ya, dalam sebuah kelompok. Nah, aku nih yang atur. Jadi itu harus gantian. Kayak misalnya dapat nih ya, tugas kan ada PG ya. Nah itu harus bergiliran. Dan kalian harus belajar untuk misalnya ini. Coba aku deh. Jadi nggak perlu ditunjuk sama orang. Coba kalian belajar untuk. Kalau aku gimana teman-teman juga gitu. Itu cara halus kan. Bukan mau nyobok, tapi maksudnya teman-teman, aku mau. Kalian setuju nggak mau aku? Itu cara halusnya. Oke? Lanjut, next. Bun, halo. Ya, memahami teori. Nah, konsep dasar ini harus kalian pelajari sedetail mungkin. Tadi si Russo ngomong apa, Montessori ngomong apa, Piaget ngomong apa, Vygotsky ngomong apa, dan lain sebagainya. Kemudian pelajari ya metode-metode ya yang efektif dan menyenangkan untuk anak usia dini. Karena apa? Anak usia dini ini beda dengan kita yang dewasa. Jadi ketika kalian membuat PowerPoint pun untuk anak usia dini seperti anak usia dini, PPT ini nggak cocok. Kenapa? Terlalu banyak tulisan, Beb. Emang aku udah bisa baca. Ya kan? Karena dia perlu visualisasi. Jadi kalau PPT untuk anak sebaiknya perbanyak adanya, walaupun ada tulisan, tetapi ada gambar yang menunjukkan untuk memperkuat tulisan tersebut. Paham? Kemudian metode yang menyenangkan untuk anak adalah melalui bernyanyi, melalui games, melalui
bercerita, ya. Nah, ketika bercerita dengan anak juga tentu saja berbeda dengan saya ngomong dengan kalian. Maka kita harus mencoba. Selamat pagi anak-anak, kemana? Mencari berbagai macam variasi karakter suara yang kita bisa keluarkan, ya. Dan itu harus kita hafal. Maka kalau misalnya disanjurkan kepada kalian, kalau kalian membuat suatu cerita, itu perlahan pakai maksimal 3 tokoh dulu, karena suara kita itu pada umumnya bisa mengeluarkan 3 suara. Suara cempreng, suara berat, suara biasa, seperti itu kan. Ya. Kemudian mengembangkan kurikulum. Nah ini deh. Kurikulum 1 belum dikuasai, sudah bikin lagi. Tapi itu bukan menjadi alasan kalian menjadi istilahnya jadi gitu kan. Ya. Tapi pelajarilah, ya, teori-teori, contoh-contoh kurikulum dari luar negeri, ya. Terus dan kalian kombinasi kayak misalnya Maria Montessori, kemudian Reggio Emilia, kemudian Highscope dan lain sebagainya. Kemudian gunakan yang menurut kalian, ya, pendekatan di antara mereka yang misalnya kalian kombinasikan, kemudian kalian tambahkan dengan karakter punya kita. Nah itu jadikan itu menjadi kekhususan sekolah kalian. Bisa dipahami? Kemudian membangun lingkungan yang kondusif, aman, dan merangsang kreativitas anak. Nah kalau untuk kalian, bagaimana untuk menciptakan suasana kalian supaya kreatif? Yo, teng. Kayak tadi dulu, ketika dapat tugas dari Juda misalnya, ya, berikan yang terbaik. Caranya gimana untuk bisa mengerjakan tugas Juda supaya maksimal? Searching tadi, searching dari YouTube, dari Pinterest, dari website dan lain sebagainya. Kemudian dari video-video yang berkaitan, terus lakukan, ya. Kemudian kalau itu buat kalian, kalau buat anak berarti kalian harus sediakan berbagai macam media. Oke, lanjut. Next. Oke. Bu, gimana supaya saya upgrade? Ya kan? Upgrade diri saya supaya menjadi luas wawasannya selama menjadi mahasiswa, ya. Jangan hanya bermain dengan mahasiswa PAUD, ya. Makanya ikut organisasi dulu. Misalnya kalau kalian sukanya tilawatil, ya, nah berarti ikut apa kalau misalnya agama Islam UKKI. Nah, ikut UKKI. Nah, UKKI ini berarti kan ada dari jurusan-jurusan lain. Disitulah kalian akan berinteraksi dan berkenalan dengan jurusan lain, gitu ya. Terus yang suka menyanyi ikut bukan PSM. PSM. Nanti kakak lu yang jelasin. Pokoknya intinya kalian ikut yang berkaitan dengan bertemu dengan jurusan lain. Tapi ketika juga ikut dengan jurusan lain, dicek lagi. Maksudnya apa? Lingkungan di tempat kalian itu adalah positif atau istilahnya teman-teman kalian itu membawa dampak negatif ke kalian. Kalau menurut evaluasi kalian berdampak ke arah negatif, pelan-pelan untuk ya, maksudnya menghindar pelan-pelan apa sih, nggak terlalu dekat. Karena saya meyakini kalau kalian menjadi anak orang pintar, berarti ya dekatin lebih banyak kepada orang pintar. Kita akan suka terpengaruh. Paham?
Ya. Tapi kalau kalian ya bergaul dengan kumpulan orang yang malas, maka kemungkinan besar kalian akan terbawa ke arah yang malas. Aha. Ya, jadi harus pintar memilih. Oke? Ya, kemudian ketika ada lomba-lomba, ya, lomba-lomba ikut. Ya, apalagi kan sekarang harus ada apa sih? Sispena. Jadi kalau misalnya kalian ada ikut lomba, itu paling tidak ada sertifikat. Sertifikat itu bisa kalian ajukan ke sispena kalian. Jadi jangan ngejar sispena waktu kalian sudah semester 6 lingkungan kalian. Karena sispena itu harus sama seperti TEP. Sudah tes TEP? Oke, tunjuk tangan yang lulus TEP. Masa bukan langsung? Hah? Bukan langsung? Enggak mau datang? Hah? Udah tes belum? Ini yang keluar? Enggak langsung? Saya pikir langsung modelnya. Oke. Lanjut. Kemudian mengikuti, udah ya? Cukup ya tadi ya? Cukup jelas ya? Oke. Nah, membangun jaringan tadi yang masuk Wida, ikut organisasi, ikut perlombaan. Karena dengan ikut perlombaan, bertemu dengan orang lain kan kalian sudah kenalan, betul? Nah, ketika kalian ikut lomba, jangan diem aja. Pindah-pindah tadi gue di situ soalnya. Hai, saya Di center, dari di Indonesia. Dari mana Mbak? Dari mana Mas? Paham ya? Jadi harus membuka diri. Oke, lanjut. Oh iya. Dan juga kalau misalnya pertukaran pelajar, orang tua kalian mampu ikut. Misalnya ada pertukaran pelajar nih ke Malaysia, ke Singapura, itu kan nggak selalu harus full didanai. Ya, jadi coba tanyakan ke orang tua, kalau diizinkan orang tua mampu pergilah. Oke, begitu. Terus ikuti kalau misalnya ada workshop ya, online ya, webinar, seminar. Nah, webinar seminar ini teman-teman, apalagi kalau yang gratisan, cepo. Oke, karena ada seminar yang harus berbayar. Ya, tadi ingat sispenaku harus ya memenuhi poinnya semester 4. Kalau kalian punya target seperti itu akan memacu kalian. Paham? Ya. Jadi biar nanti waktu skripsi itu udah gak jadi beban, kalian gak ngejar-ngejar cari-cari sertifikat gitu maksudnya. Ya. Lanjut. Oke, refleksi diri sendiri ya. Jadi kita itu bukan yang super power. Setiap manusia memiliki kelemahan dan kelebihannya, termasuk Bu Ida. Jadi Bu Ida itu mencari kelemahan itu apa ya? Ketika kita tahu kelemahan kita, maka kita berusaha bagaimana cara menutupi atau mengakali ya kelemahan kita tersebut. Ya, lanjut. Oke, lanjut ini ya, mendesain pembelajaran menarik, inovatif, bermakna. Lanjut. Terus, nah ini bagaimana pengembangan bahan ajar kita nanti ya tadi ya. Cari dari YouTube, Pinterest ya. Kemudian bagaimana supaya kita lebih banyak punya pengalaman sering berinteraksi dengan anak. Ya. Terus bagaimana membangun lingkungan belajar yang positif? Ya, di kelas kalian nggak usah jauh-jauh. Ya, apa? Habis makan jangan lupa guys, mentang-mentang aja cleaning service, buang sampah sembarangan. Jangan berpikir seperti itu. Tadi empati kalian gimana? Mereka manusia. Kalau kalian jadi mereka, ya mengatasi gedung dari lantai 1 lantai 4
nggak ngos-ngosan, ditambah kalian buang sampah sembarangan. Nah, jadi bertanggung jawablah, anggaplah itu ruang kelas kalian adalah kamar kalian. Kalau enak, bersih, nyaman, ya kan? Berarti kalian juga akan betah, betul? Ya, lanjut. Nah, berani mencoba hal baru. Ya. Nah ini tadi kipo tadi, dengan kalau bisa dapat tugas dari dunia, dari Wida, ya bagaimana caranya ya bisa semaksimal mungkin ya tumbuhkan rasa apa tadi, saya mau yang terbaik, saya apa sih itu filosof ya kan, ngomongin apa nanti cari sebaik-baiknya, baca artikelnya, baca tentang YouTube-nya. Saya tahu Bunda sakit penasarannya, Bunda searching tuh Mariana Montessori YouTube-nya, dan saya sangat amazing. Kenapa amazing? Jadi videonya itu video lama hitam putih kan, dan ternyata ada beberapa alatnya dia itu dari zaman bahula sampai sekarang tetap dipakai. Amazing deh, ya kan? Terus imajinasi yang luas. Nah, bagaimana supaya kita memiliki imajinasi yang luas? Ya itu tadi, dengan kita nonton, terus baca-baca Pinterest, itu menambah wawasan. Jadi kalau saya ngasih contoh ke kalian itu salah satunya adalah karena saya pernah melihat Pinterest ide tersebut, kemudian saya combine, saya modifikasi dengan apa yang ada. Lanjut. Nah, manfaatkan tugas tadi ya. Cari inspirasi. Oke, sudah. Diskusikan idenya kepada temannya. Terus kalau misalnya Wida, ini ada 5 ya. Kita ungkapin ide, tapi teman-teman kita nggak setuju dengan ide kita. Jangan sakit hati. Kalau teman-teman kalian nggak setuju, ya. Yang penting kita sudah mengeluarkan ide, soal itu diterima atau tidak itu urusan belakangan. Karena apa? Otaknya teman itu tidak sama seperti kita. Kecepatan teman juga tidak sama. Makanya kita harus belajar musyawarah dalam mufakat. Betul. Nah, oke, ini juga sampai mau kita sampai tua kita akan terus belajar, terus berlatih. Ya. Kak, kelas kamu ya membuat skripsi, ya makanya dari sekarang tuh ya jangan biasain copy paste langsung pindahin doang, tetapi baca tuh kemudian dirangkai bikin kata. Karena apa? Kalau mau lihat kebiasaan dari sekarang selalu copy terus pindahin paste, copy pindahin paste. Waktunya skripsi suruh nulis sendiri. Nah, bingung, bikin kata-kata bulat-bulat, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Itu katanya tadi. Kalau sering dilatih, maka akan bisa tahu kesalahan dan kekurangannya. Kakak sekarang kayak Bunda merasakan, Bunda lagi belajar untuk membuat artikel versi luar negeri. Itu berbeda, guys. Ya, kalimatnya harus tersusun. Ya. Jadi apa yang menurut Bunda sudah oke, belum tentu dibaca oleh orang itu mudah dipahami, mudah dicerna. Ya, dan itu harus Bunda harus lapang dada ketika dikritik. Ya, bisa dipahami? Ya, jadi semakin terus berlatih, dari situ kita belajar, ya, dan menjadi meningkat. Lanjut, sudah, oke. Oh iya, jangan lupa kalau ada kegiatan studi banding, lakukanlah, ya. Nah, ini kok ada berapa ya?
2023. Ini dulu waktu itu aku udah ngomong dia, kumpulin duit, terus mau jalan-jalan kemana? Jadi biar besok nggak kaget. Kalau memang kalian mau studi banding nih bisa di Jogja ya. Itu harusnya kalian bersama ya dari sekarang tuh ngumpulin duit gitu ya. 1 minggu itu apa 5.000 tapi ya taruh di kalau misalnya bendaharanya bisa dipercaya itu enak ya, tapi kalau enggak paling minimal ke diri kalian sendiri ya. Jadi pas waktunya ada jalan-jalan kalian sudah punya pegangan. Nah kalau nggak mau terasa guys, beli celengan plastik ya. Isi koin 1.000 itu nggak bakalan terasa, betul? Iya kan? Kadang-kadang kalau misalnya 5.000, 10.000 itu kan kalau nggak ini ya terasa berat, ya kan? Tapi kalau misalnya uang koin 1.000-an ya, itu 2 hari kalian isi, 2 hari kalian isi, itu nggak bakalan terasa. Tentunya nanti 1 tahun, 2 tahun udah berapa ratus ribu. Oke? Sudah ngantuk. Ayo bangun semuanya. Kita bernyanyi dulu. Bunia bisa mengarahkan nyanyi. Bunia sudah lama soalnya dia bernyanyi. Bangun. Oh enggak ini yang paru ceria. Dengar? Tahu paling oke cepat. Jadi itu hafal padahal bukan yang oke. Roly poly up, roly poly down. Roly poly. Lupa kan? Jadi inilah kalau misalnya kita jarang praktek ya, akhirnya itu kadang-kadang jadi lupa ya. Dulu Buya pernah jadi guru loh ya. Saya sebentar tak ingat dulu. Bukan tutup, beri terbuka. Jalan pelan, juga dagu. Buka mulut kecilmu. Jadi ini adalah translation dari open with the wine, open shotgun, give a little clap. Lupa kan? Lupa, bahasa Inggris siapa? Ya, lagu-lagu anak itu sebenarnya adalah iramanya kadang-kadang ada yang sama, cuma syairnya itu berbeda. Ya. Tapi setelah saya telusuri, ternyata lagu-lagu anak itu banyaknya adalah dari pengaruh Eropa. Ya, jadi tertulis kayak misalnya tadi ya, London Bridge is falling down, falling down, London Bridge is falling down. Terus my fair lady, terus lagi
Baba Black Sheep. Oh, yes, a 3 bag full. 1 for nah, kalau kalian cermati lagu-lagu nursery itu ya, itu datangnya dari dunia Eropa. Dan kelebihan mereka karena mereka ditulis, guys. Nah, sekarang saya tanya, lagu-lagu Indonesia yang terkait dengan lagu anak. Bangun tidur dulu terus Pak, itu paling berapa diciptakannya. Sementara nursery rhyme itu dari 1800-an. Ya. Sementara lagu cicak cicak di itu mulai tahun berapa ada? Relatif sulit. Jadi kita tuh baru dekade 1960-an atau 1970-an lagu-lagu anak itu ada. Dan itu dipelopori Ibu Sud, Pak Sud, Asur, Pak Asur, ya kalau ingat. Terus siapa? MP Mahmud. Nah, itu cuma beberapa orang. Ya. Dan kalau kalian cermati, kadang-kadang lagu-lagu Indonesia itu juga kadang-kadang ritmenya hampir mirip dengan nursery rhyme. Dia terinspirasi dari nursery rhyme. Oke? Dan PR kalian adalah bagaimana kalian bisa menciptakan lagu-lagu anak lagi yang populer. Masa terakhir si Joshua akhirnya diobong-obong.